Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, para pemirsa dimanapun Anda berada yang saya muliakan. Pada kesempatan ini, perkenankan saya menyampaikan kajian dengan topik menyigi nilai-nilai yang terkandung dalam tahun baru Islam, tahun baru Hijriah yang diperingati setiap tanggal 1 Muharram. Sejarah mencatat bahwa tahun baru Islam dimulai semasa Khalifah Umar bin Khattab. Sebagai seorang inisiator, Umar bin Khattab dan sahabat yang hidup pada masa itu menetapkan tahun baru bagi umat Islam itu dimulai semenjak peristiwa hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Kenapa ini yang dijadikan momentum? Padahal peristiwa dalam pertumbuhan dan perkembangan agama Islam sangat banyak sekali. Hari kelahiran Nabi atau ketika beliau menerima wahyu di Gua Hira diangkat menjadi rasul yang luar biasa, peristiwa Isra dan Mi'raj, perang yang cukup menggemparkan, perang Badar dan peristiwa-peristiwa lain. Tetapi justru yang diambil itu adalah hijrah Rasul dari Mekah ke Madinah. Ternyata setelah kita coba menyigi, cukup banyak mutiara terpendam yang ada dalam kisah hijrah itu. Beberapa di antaranya kita melihat keberanian seorang pemuda Ali bin Abu Thalib, di mana Rasul telah diputuskan di Darun Nadwa akan dibunuh. Masing-masing suku telah mengirim utusannya. Kediaman Rasulullah telah dikepung, dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala Rasulullah keluar dari kepungan itu. Dan hebatnya lagi, tempat tidur Rasulullah digantikan oleh Ali bin Abu Thalib. Bukankah ini adalah nyawa tantangannya? Kemudian kita juga melihat betapa pertolongan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan dari Mekah ke Madinah, karena Rasulullah lolos dari kepungan sehingga kaum kafir Quraisy merasa tidak senang. Akhirnya mereka mengadakan sayembara. Siapapun yang bisa menemukan Muhammad dalam keadaan hidup atau mati akan mendapat hadiah yang besar. Banyaklah mereka yang ikut di dalam sayembara itu. Mencium gelagat ini, Rasulullah dan Abu Bakar bersembunyi ke Gua Sur, dan mereka pun sudah sampai mengejar Nabi di pintu gua. Lagi-lagi Allah memberikan perlindungan kepada Rasulullah dan sahabatnya Abu Bakar, sehingga dia tidak melihat bahwa di dalam gua itu ada Rasulullah dan sahabatnya Abu Bakar. In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Keluar dari gua juga sudah ada yang melihat Rasulullah dikejar dari belakang, tapi hampir-hampir mendekati Rasulullah, unta atau kudanya tersungkur, dan berulang kali ini dilakukan juga tidak berhasil. Sampai Nabi di Madinah, bukan main, kedatangan beliau dieluh-elukan, disambut dengan gegap gempita, dan akhirnya Rasulullah mempertemukan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Di sini juga kita melihat betapa pengorbanan kaum Muhajirin karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang ada di Mekah dia tinggalkan. Rumah megah, kebun yang cukup luas, ternak yang banyak, pangkat dan kedudukan yang tinggi. Datang perintah hijrah, dia pindah ke Madinah. Begitu juga pengorbanan kaum Ansor. Apapun yang dibutuhkan oleh saudara-saudaranya yang datang dari Mekah, mereka sediakan. Butuh pekerjaan, dicarikan pekerjaan. Tidak ada modal, diusahakan modal. Tidak ada tempat tinggal, dicarikan rumah tempat tinggal. Tidak ada keluarga, dipersatukan oleh Rasulullah. Setelah kaum Muhajirin dan kaum Ansor bersatu, akhirnya Madinah menjadi pusat penyiaran Islam. Tidak hanya di kota Madinah, tetapi hampir di seluruh Jazirah Arab. Bapak, Ibu, Saudara, para pemirsa sekalian, kalau kita lihat kalimat hijrah itu di dalam Al-Quran cukup banyak. Antara lain Allah katakan, allazina amanu hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan inallah wa ulaika humul faizun. Orang yang beriman, mereka yang hijrah dan berjihad fi sabilillah dengan harta mereka dan dengan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita lihat ada 3
rangkaian kata yang disetalikan. Maka dalam rangka menyambut kedatangan tahun baru Islam, mari coba kita periksa kembali ketiga kalimat yang Allah setalikan. Pertama, iman. Bagaimana iman kita? Iman itu bisa maju mundur. Orang yang tidak punya iman bisa mengalami kegoncangan-kegoncangan batin di dalam hidup. Apa yang dikatakan iman? Bagaimana sifat-sifat orang beriman? Sudah sering kita dengar pengarahan-pengarahan baik melalui Al-Quran ataupun sunnah-sunnah Rasul. Yang populer katakanlah ada ayat innamal mu'minuna allazina iza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang beriman itu pertama disebut nama Allah, gemetar jantungnya. Dibaca ayat Allah, bertambah imannya. Dia tawakal kepada Allah, dia melaksanakan salat, dia berinfak dan lain-lain. Orang beriman ketika dia melakukan perbuatan-perbuatan baik, dia merasa senang. Sebaliknya ketika melakukan kesalahan, mereka takut, mereka gelisah. Wa huwa mu'min, mereka lah yang beriman, kata Nabi. Kemudian yang kedua, wahajaru, mereka yang hijrah, artinya pindah. Hijrah itu bisa dibagi dua. Pertama, hijrah secara fisik, badan betul yang pindah. Seperti para sahabat pindah dari Mekah ke Madinah. Apa yang mengharuskan seorang untuk hijrah? Ada beberapa hal yang melatar belakangi. Antara lain, apabila seseorang tidak memperoleh kebebasan untuk menjalankan agama di lingkungannya, atau tidak ada kesempatan untuk menuntut ilmu pengetahuan. Nah, kalau dalam situasi seperti ini, mereka diperkenankan untuk hijrah secara fisik. Kemudian yang kedua adalah hijrah qalbiyah, hijrah hati nurani, perubahan sikap mental dari yang tidak baik kepada yang baik, dari yang negatif kepada yang positif, dari yang destruktif kepada yang konstruktif. Barangkali inilah yang dapat kita lakukan saat ini. Kita melakukan perubahan dari hal-hal yang selama ini mungkin kita sering meninggalkan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian kita pindah untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Lalu yang ketiga, wajahadu fi sabilillah, mereka yang berjuang fi sabilillah, di jalan Allah. Medan juang itu banyak. Antara lain kita berjuang melawan diri kita sendiri, nafsu kita sendiri. Kemudian kita berjuang melawan godaan setan dan berjuang melawan orang-orang kafir. Dengan apa kita berjuang? Bi amwalihim, dengan harta kita, fasilitas yang kita punyai, dengan bermacam-macam sarana dan prasarana yang kita miliki. Wa anfusihim, atau dengan diri kita, dengan pikiran kita, dengan tenaga kita. A'zamu darajatan inallah, mereka itulah yang lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun, dan itulah orang-orang yang akan meraih kemenangan. Jadi kalau kita ingin menang di sisi Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan derajat yang tinggi, maka marilah kita kuatkan akidah kita, kemudian kita pindah ke arah yang lebih baik dan kita tanamkan semangat jihad. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk mengamalkan ayat ini. Terima kasih atas perhatian. Maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.